sekalian, kalau saya mau membantu, keywordnya adalah Marcuse itu sendiri. Jadi teman-teman kalau mau ada yang mau menggali lebih dalam tentang Marcuse, silakan bertanya. Kedua adalah seni, dan selanjutnya adalah kapitalisme lanjut di masa Marcuse, dan juga kapitalisme digital di masa saat ini, gitu, yang juga disinggung oleh Bung Aldrich. Bung Aldrich, ada satu pertanyaan dari Mbak Maeda di sini Oh ya, di Mas chat room. Maeda. Oh ya, teman-teman sekalian bisa bertanya langsung, buka mikrofonnya, atau juga melalui chat room nanti saya akan bacakan. Mbak Maeda bertanya tentang apa sih yang disebut seni aliran romantik itu dalam konsep Marcuse. Oh Setelah itu kita akan langsung ke Mas Arief. Silakan Bung Aldrich. ya, Mbak Maeda, kalau dari Marcuse sendiri itu menggambarkan seni romantis itu, contohnya tuh kayak karya-karya Goethe, Keller maupun Thomas Mann gitu ya. Jadi seni yang menuntut adanya semacam individualitas dari senimannya. Kalau terus contoh lukisan itu mungkin Francisco Goya yang tadi sempat ada gambarnya juga gitu Mbak. Yang diinginkan dari romantisme itu sebenarnya adalah semacam bentuk idealisme baru gitu ya, semacam idealisme si seniman itu menjadi apa ya, mungkin bisa dibilang menjadi sebuah, eh, menyatu dengan, mungkin bisa dibilang menyatu dengan alam itu kalau menurut Marcuse gitu ya Mbak. Nah ini adalah aliran, romantis gitu Mbak, kalau menurut Marcuse gitu yang disebut itu. Dan dalam aliran ini, menurut si Marcuse itu adalah, ini sebenarnya mengkritik juga gitu karena aliran ini terlalu menganggap seni itu sebagai pembebas masyarakat, jadi kayak semacam mesianik terhadap aliran romantis ini. Menurut Marcuse enggak, kalau idealisme seni itu terlalu terlalu idealis, dia itu enggak mendudukan diri dalam kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Pak, Mbak Maida. Terima kasih. Mbak Maeda, ada sudah jelas atau ada yang mau disampaikan lagi? Ah, apa ya, romantik, mungkin maksud saya itu bentuk-bentuk ininya apa ya, lebih apa ya yang ditekankan ya dalam aliran romantik itu. Apakah persepsi umum romantik, romance, romance Um, atau bagaimana? Terus kalau boleh nambah ya, Silakan itu Mbak. yang dimaksud, jadi manusia satu dimensi itu sebenarnya dimensi di sini penekanannya itu kemana ya? Ke kesadaran diri, ke apa daya kritis, atau apa ya sebenarnya dimensi yang ditekankan Marcuse? Terima kasih Mas Kris, Mas Aldrit. Ya, sama-sama Mbak. Kalau romantis itu lebih penekanan pada, emosi, individualisme, terus idealisme idealisme si sang seniman itu gitu. Eh, Contoh yang diberikan Marcus itu, Death in Venice gitu. Itu contoh yang menarik karena dia menggambarkan kayak perjalanan seorang seniman gitu ya. Perjalanan seorang seniman yang dia itu ada seorang seniman von Ossenbach gitu ya. Dia itu kerja di masyarakat juga. Tapi menurut Markus ini sebuah integrasi antara seniman dan hidup keseharian gitu. Tapi dalam dalam cerita Death in Venice itu, dia bertemu dengan seorang pria gitu ya. Ya ini agak gay sih. Si orang ini, bertemu dengan seorang pria yang dianggap cantik gitu, dianggap menarik, dan sehingga dalam keindahan itu, dalam keindahan tersebut, akhirnya dia tuh mati dalam keindahan si pria yang disukainya ini gitu mbak. Jadi dalam arti tertentu kita dapat melihat sebuah romantisme itu sebagai sebuah pergeseran gitu dari karya yang mungkin dianggap religius gitu, dari karya-karya religius yang zaman sebelumnya menjadi sebuah karya yang sifatnya lebih individualistis, lebih keluar si idealisme si seniman itu seperti apa gitu mbak. Nah, untuk pertanyaan kedua tentang si one dimensional man, Marcus itu menekankan pada, metode cara berpikir dalam masyarakat satu dimensi ini. Manusia satu dimensi ini tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Itu yang disebut dua dimensi gitu mbak, bidimensi. Kalau, dalam mungkin di Indonesia bisa dibilang kita mungkin nggak satu dimensi amat karena banyak yang banyak yang selalu menyuarakan aspirasinya gitu ya. Tapi mungkin dalam kelompok-kelompok tertentu gitu mbak, dalam kelompok kita bisa lihat
kalau di kelompok apa ya, mungkin kelompok bisnismen, motivator gitu, itu terlihat masyarakat satu dimensi karena dia ngomongin apa gitu, dia iain aja, diamini saja gitu, walaupun tidak ada kemampuan untuk berpikir secara kritis. Dalam arti tertentu, eh, apa ya, mungkin orang-orang yang membeli Bitcoin ini itu juga termasuk satu dimensi karena termakan dengan omongan-omongan kelompok-kelompok itu. Jadi dalam arti ini kehilangan kemampuan untuk berpikir secara bebas dan kemampuan untuk menyuarakan adanya alternatif lain dibanding dengan pilihan-pilihan yang diberikan masyarakat gitu Mbak. Apakah cukup menjelaskan Mbak? Mbak Maida, sudah cukup? Iya, thank you. Ya, Terima kasih Mas lebih Mbak Maida. kelas jelas. Terima kasih. Oke, Mas Aldrid, Bung Aldrid, kita langsung ke Mas Arief ya. Mas Arief Susanto, silakan. Setelah itu nanti Mas Oni. Ya, silakan Mas Oke. Arief. Ya, terima kasih Bung Kris. Terima kasih juga Bung Aldrid. Saya membaca Mercusi belasan tahun yang lalu, jadi presentasi barusan itu menyegarkan ingatan saya. Ya. Jadi minta tolong nanti dikoreksi kalau ada hal-hal yang saya keliru menafsir atau bagaimana gitu ya. Pertama, Mercusi kan memberi tekanan ya pada apa ya, keprihatinan akan tergerusnya freedom and individuality ya. Betul. Yang dari situ kemudian dia mengkritik manusia satu dimensi itu, dan celakanya ini bagi saya mengandung jebakan ya. Dia kan kemudian memberi rujukan tentang apa itu otentisitas dengan karakter-karakternya. Nah, cara berpikir binari ya, oposisional semacam ini bagi saya mengandung jebakan karena karakter otentik yang dibayangkan oleh Mercusi itu kemudian bisa mengalami mistifikasi yang justru dikritik oleh dia pada manusia dan masyarakat satu dimensi, sehingga bayangannya ya mungkin mirip dengan tadi contoh yang diberikan ya, perjuangannya Guevara gitu ya, mungkin di situ ada nilai-nilai yang otentik gitu ya, tapi kemudian kan tereduksi pada pemujaan itu tadi ya, pemujaan, sehingga alih-alih nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Guevara yang kemudian saya pursue gitu ya, tapi justru kaos dengan gambar Guevara yang lebih saya kejar gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua, Mercusi juga mengkritik ya kecenderungan bagaimana nalar itu disalahgunakan. Nalar disalahgunakan sebagai instrumen untuk mendominasi, yang kemudian mengarah pada kecenderungan terbentuknya masyarakat yang totalistik, yang dikritik keras oleh Mercusi. Tapi kemudian dia menyuntikkan, kalau saya sederhanakan, nggak tahu apakah cara pikir ini keliru atau enggak ini. Tapi kalau saya sederhanakan, yang salah satu yang dicoba disebutkan oleh Mercusi itu kemudian adalah hasrat sebagai pelengkap bagi pemberahalaan nalar tadi yang justru bisa berakhir pada terbentuknya masyarakat yang totalistik. Tapi pada sisi lain kan kita juga bisa melihat bahwa terutama kapitalisme lanjut itu kan di antara nyawa kapitalisme lanjut itu adalah hasrat. Ya, kita ingat bagaimana Smith menyebut bahwa bukan dari belas kasihan orang lain, bukan dari belas kasihan kita gitu ya, para pembuat minuman dan bukan gagal itu bisa hidup, tapi karena self interest gitu ya. Nah, tadi contoh-contoh yang banyak itu ya, NFT, segala macam itu tadi. Nah, itu kan sebenarnya kalau mau disederhanakan kan poinnya adalah pengejaran hasrat yang bukan hanya kemudian membuat saya bisa memiliki lebih banyak, tapi bahkan bisa melakukan penaklukan lewat kuasa yang saya miliki. Nah, jadi dengan menggunakan perspektif manusia, bagaimana meletakkan
di antara dominasi nalar yang tadi secara instrumental justru membawa kita pada kekhawatiran ya masyarakat yang begitu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Arief. Ya, terima kasih ya Mas. Kita sama-sama baca Markus. Ya, oke. Ini poinnya menarik Mas karena pertama otentisitas itu bisa menjadi sebuah jebakan karena bisa menjadi sebuah mistifikasi gitu ya. Ya, benar juga Mas karena tadi kayak contohnya pakai kaos Guevara gitu ya. Itu kita ngomong kayak budaya subkultur ya, misalnya orang-orang tertentu gitu di daerah Jakarta gitu. Dengan menggunakan ornamental tertentu, dia sudah merasa dia itu otentik gitu. Tapi yang sulit dalam masyarakat diskriminasi adalah kita nggak tahu sejauh mana otentisitas itu adalah otentisitas yang benar-benar otentik maupun otentisitas yang dibuat oleh kaum kapitalis gitu. Ini mungkin sulit juga. Contohnya Mas, saya waktu dulu itu cari ya waktu ABG gitu, saya nggak suka dengan musik mainstream, tapi saya mau cari musik yang sifatnya sulit ditemui gitu. Tapi apakah musik yang saya cari ini sebenarnya adalah sebuah bentuk yang sudah disetir juga oleh kelompok kapitalis gitu. Ada subculture yang namanya goth gitu Mas misalnya. Nah, goth itu dulu adalah subculture yang tidak disentuh oleh kapitalis, tapi karena populer maka disentuh dengan kapitalis gitu ya. Jadi otentisitas itu kadang-kadang bisa tadi seperti Mas Arief bilang, itu bisa bermata dua juga. Kita itu nggak tahu apakah ini benar-benar otentis atau enggak. Dan ini sebenarnya membuktikan bahwa dominasi kapitalisme itu sendiri sudah semakin total gitu Mas. Ya kalau mau sih kita gampangnya kalau cari musik independen, tapi kan nggak semuanya suka juga gitu Mas. Nah, tapi poinnya adalah karena dominasi kapitalisme ini, kita sendiri nggak tahu apakah otentisitas itu benar gitu, atau sebenarnya sudah disetir gitu. Nah, berikutnya adalah tentang hasrat dalam masyarakat totalistik gitu ya, hasrat dan nalar. Bagi Markus ya, sebenarnya nalar dan research di kapitalisme lanjut itu sudah disetir juga gitu dari beberapa elemen, misalnya dari sisi gampangnya gini Mas, dari sisi pendidikan itu ya, pendidikan yang populer. Maaf kata, kita banyak di sini jurusan filsafat, tapi filsafat itu bukan jurusan yang populer di anak-anak SMA juga kan gitu. Yang populer itu adalah jurusan yang mungkin dapat menghasilkan uang atau jurusan positivis gitu, matematik, ya jurusan teknik gitu misalnya. Kenapa? Karena pola pikir sekarang itu pola pikir operasionalisme gitu. Yang penting itu bukan konsep, tapi yang penting itu adalah bagaimana kita dapat menerapkan sesuatu secara praktis gitu. Tentunya nggak salah gitu dalam masyarakat, memang itu penting juga. Tapi dominasi seperti ini itu merupakan cara berpikir dialektis. Dalam pola pikir yang teknis gitu ya, kita cenderung tidak mempertanyakan sesuatu hal, tapi kita hanya ikuti saja gitu. Makanya sama kan matematika, kadang-kadang ya udah ikutin aja deh, nggak mungkin kita mempertanyakan itu. Tapi dalam pemikiran dialektis, itu kita mempertanyakan itu. Nah, kemudian tentang masalah hasrat, dari Marcuse sendiri sebenarnya dia membuat sebuah pendapat untuk menyerang balik dari dominasi itu. Kita harus menyerang melalui insting estetis erotis gitu Mas. Ini yang diungkapkan oleh dia gitu. Nah, estetis erotis ini dalam arti hasrat manusia itu sendiri yang harusnya dirubah dulu. Karena kalau gaungnya Marxis itu kan ya udah sistemnya ditumbangkan gitu. Tapi yang penting di Marxis sebenarnya adalah individual itu nih yang harus diberikan sensibilitas baru. Dan arti mindsetnya si individu ini atau mindset dan hasrat-hasratnya harus diubahkan dulu. Nanti baru bisa membawa kepada revolusi gitu. Itu sih Mas yang dapat saya komentari sih, Mas Arief. Baik, terima kasih Bung Aldrit, ya, Mas sama-sama. Arief. Ya. Baik, kalau gitu kita ke... Makasih. Ya, makasih Mas Arief. Kita ke Mas Oni Suryaman, silakan. Kayaknya Pak Akib abis ini udah buka kamera dia. Iya, serem nih Pak Akib. Ya Mas Oni, silakan Mas. Malam Mas. Ya, salam kenal Mas Aldrit. Belum pernah kita ketemu di dunia nyata. Iya. Saya ada 2 pertanyaan, mungkin agak interaktif aja ya. Jadi mungkin saya mungkin akan agak nyela-nyela dikit nanti gitu. Jadi pas dijelasin. Yang pertama, saya masih belum gitu nangkep. Sebenarnya
Si Marcuse ini dia optimis apa pesimis sih terhadap teknologi? Mungkin di itu aja dulu, Mas. Oke. Terhadap teknologi, dia itu sebenarnya merasa teknologi punya potensi besar, Mas, gitu. Yang masalah dengan teknologi itu bukan teknologinya. Yang masalah dengan teknologi itu adalah rasionalitas kapitalisme yang ditanamkan pada teknologi, gitu. Nah, teknologi bagi Marcuse itu dapat menjadi sarana pembebasan, tapi juga sarana dominasi. Jadi yang penting itu adalah perubahan rasionalitas teknologi yang mungkin yang dapat dikatakan digunakan untuk kepentingan masyarakat, gitu. Oke, saya paham. Nah, jadi saya bisa sekarang ngaitkan ke pertanyaan kedua saya. Nah, salah satu yang jadi masalah, saya pikir yang belum pernah terselesaikan sampai sekarang, yang meskipun ada bayangan utopia di depan bahwa masalah ini selesai, tapi saya tetap tidak yakin masalah ini bisa selesai, yaitu masalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, atau pekerjaan kasar, atau kalau bahasa Inggris itu drudgery, atau menial work, atau grunt work. Ini kan dari dulu, dari zaman batu. Kalau zaman batu mungkin pekerjaan kasar hampir semua orang melakukan kecuali raja. Nah, kemudian sampai zaman feudalisme, ya ada budak-budak yang melakukan, kemudian ada peasant gitu. Kemudian setelah kapitalisme, ya kita bahkan sampai sekarang ya kita yang namanya buruh itu kan terus ada dalam masyarakat, mau tidak mau pasti ada kelompok dalam tanda petik tidak beruntung yang karena mereka melakukan pekerjaan yang harus dilakukan karena utopia teknologi belum terwujud. Utopia teknologi artinya ya seperti yang juga dibayangkan Marx, saya pikir ya, teknologi bisa menghilangkan kelas paling bawah karena semua akan diambil alih oleh mesin secara otomatis. Bahwa belum terbayangkan nanti kita akan terbebas dari itu. Jadi bagaimanapun pasti ada kelompok manusia yang paling tertindas yang memang harus yang jadi OB, yang jadi Gojek. Jadi karena apa? Karena kita butuh itu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang melakukan ini kan? Siapa yang melakukan ini? Ya, kalau sekarang kan kita ngomong pasar ya, pasar menentukan. Jadi siapa yang daya tawarnya paling rendah, otomatis mereka jatuh dalam pekerjaan seperti itu. Orang-orang yang punya daya tawar lebih tinggi, entah karena dia punya modal, entah dia punya keahlian, mereka punya pilihan untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan yang lebih nyaman. Pandangan Marcuse terhadap ini bagaimana, Mas? Ya, oke. Kalau pandangan Marcuse itu, dia sebenarnya melihat teknologi itu mampu membebaskan. Dalam arti pekerja milenial itu yang tidak mengembangkan diri, itu nantinya akan diotomasi dan ujung-ujungnya itu semua orang dapat bekerja sesuai dengan kemampuan kreatifnya gitu. Ini yang dia katakan gitu, Mas. Nah, dalam arti ini dia idealis, ya mungkin dapat dikatakan dia itu nggak spesifik ngomong seperti itu. Dan dia menyebut semacam sebuah estetik mungkin dapat dikatakan esensialisme estetika gitu. Semua proses atau mungkin semua hal itu dapat dibuat esensinya, dan itu yang nanti akan difokuskan untuk kebutuhan otomasi. Pertama dia akan menghilangkan yang namanya kebutuhan palsu itu dulu. Contohnya kalau misalnya kita mau bikin rumah gitu ya, bikin rumah itu nggak usah pakai pilar-pilar Yunani karena nggak ada artinya. Itu bukan pilar yang mendukung rumah gitu, tapi itu cuma dekorasi doang. Yang dia butuhkan adalah kita ingin mengembangkan teknologi berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan manusia gitu. Dia itu nggak bilang dalam masyarakat nanti setelah utopia yang terjadi itu ada OB atau enggak sih, dia nggak sampai sejauh itu. Tapi yang dia maksudkan adalah suatu saat teknologi itu jika nantinya bisa diubah rasionalitasnya itu bukan untuk mendukung orang-orang yang ada di atas, tapi untuk mendukung orang-orang di bawah. Semua pekerjaan itu nantinya akan menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Konteksnya seperti itu sih, Mas Oni. Oke, saya bisa lebih paham sedikit. Jadi bayangan saya mungkin semacam kalau sekarang dunia kita sekarang waste-nya itu terlalu banyak ya, hal-hal yang tidak perlu, dan teknologi mungkin bisa mengefisiensi itu. Jadi agak ya makanan yang terbuang mungkin ya seperti yang dikatakan tadi, mungkin ya Mas Adia menganggap bahwa terbayang ya scarcity itu kan scarcity yang diciptakan. Betul. Yang dikatakan tadi, jadi bukan scarcity yang jadi dengan teknologi bisa membantu itu. Nah, sekarang yang pukulan saya terakhir, ini bukan pendapat Marcuse, tapi saya kebetulan mendalami fiksi ilmiah, nulis tentang fiksi ilmiah, mendalami beberapa penulis yang ada beberapa penulis yang sangat
pesimis terhadap utopia teknologi semacam ini. Jadi misalnya Arthur C. Clarke itu dia pernah menulis menulis serial Rama itu 4 tetralogi. Saya baca itu depresi, Mas. Saya baca itu depresi 2 minggu. Karena dia membuyarkan semua utopia teknologi. Dia menggambarkan bahwa otomasi teknologi sempurna, utopia manusia nggak perlu kerja, energi tak terbatas, semua orang tuh hidup nyaman deh, pokoknya dilayani seperti di surga. Tapi ternyata di dalam dunia seperti itu tetap ada penindasan. Selama manusia punya hasrat untuk menguasai orang lain. Karena manusia akan cari cara. Manusia tuh nggak bisa berhenti. Nafsu untuk menguasai orang lain tuh selama itu tetap ada dalam kondisi berkelimpahan tanpa scarcity pun, manusia akan cari cara untuk menguasai orang lain. Entah apa itu caranya. Kalau yang digambarkan itu sederhana sekali sih, sederhana tapi menohok. Kalau di Garden of Rama itu digambarkan, ya walaupun dunia itu surga, tapi kan pasti ada sisi rumah itu semua orang dapat rumah enak lah. Tapi pasti ada kan rumah yang lebih ngadep danau sama rumah yang nggak ngadep danau. Nah, udah ada perbedaan kecil seperti itu aja udah membuat manusia udah menggusur. Wah, gimana caranya orang mulai berebut sebuah rumah yang kelihatannya ngadep, kan nggak mungkin semua rumah ngadep danau kan nanti. Itu gimana? Secara spasial kan tidak mungkin. Pasti ada tempat yang lebih enak dibanding tempat yang lain. Ya itu yang membuat saya terus terang melihat jangan-jangan ini jalan buntu, Mas. Utopia teknologi semacam ini. Ya, makasih Mas Uni. Iya, kalau jujur ya Mas, menurut saya utopia teknologi itu bermasalah karena begini, kalau saya kerja di kantoran juga kan Mas ya. Nah, dengan adanya utopia teknologi dalam arti penghilangan kerja-kerja menial itu menjadi kerja yang digantikan sistem gitu ya. Ujung-ujungnya jadi masalah adalah yang orang-orang yang ada ini mau dikemanakan gitu. Karena kerja dengan teknologi itu adalah kerja terdidik kan. Setidaknya orang-orang kantor itu butuh S1 gitu. Sedangkan orang-orang yang kerja menial, kita ngomong sekretaris ya gitu ya, misalnya gitu. Dulu itu pakai mesin tik gitu Mas. Nggak butuh pendidikan gitu, hanya butuh operasionalisasi mesin tik gitu. Tapi begitu mereka digantikan dengan komputer gitu misalnya, udah nggak butuh lagi nih sekretaris untuk yang mengetik banyak-banyak ini. Nah, mereka ini mau dikemanakan gitu? Itu sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah isu bagi kita semua sebenarnya. Setelah ada penggunaan teknologi ini, apakah itu akan menjadi utopia seperti Marcuse atau sebenarnya sebuah distopia baru gitu? Workforce Indonesia mungkin nggak semuanya tuh workforce terdidik gitu Mas. Nah, perubahannya jika terjadi, itu nanti mau gimana gitu? Ini bukan masalah di Indonesia saja, di US itu juga diperbincangkan masalah ini. Apa yang akan terjadi setelah teknologi dapat mengambil alih pekerjaan manusia? Ada banyak survei berapa persen, tapi menurut saya itu belum tentu kebenaran terjadi gitu. Tapi yang masalah adalah nanti jadi seperti apa? Jadi kritik pertama saya terhadap Marcuse adalah teknologi itu bisa jadi bukan utopia, tapi sebuah distopia baru. Nah, karena ada perbedaan pendidikan. Tadi Mas Oni juga mempoint out sesuatu yang menarik, karena dengan adanya utopia tentunya masih ada hasrat-hasrat yang penguasaan manusia. Nah, di sini menurut Marcuse yang dihilangkan itu, kita lihat ada dua prinsip kenikmatan dan prinsip realitas kalau menurut Marcuse gitu ya. Di luar itu ada prinsip prestasi. Yang ini adalah prinsip prestasi adalah yang ingin dihilangkan Marcuse. Karena ini adalah prinsip yang tambahan dari kapitalis, represi berlebihan. Prinsip realitas itu tetap dibutuhkan dalam masyarakat supaya orang bisa bersosialisasi gitu ya. Dalam arti tadi Mas Oni bilang tuh, saya rumahnya nggak menghadap danau nih, saya rumah menghadap got gitu ya. Oh saya mau nih rumah menghadap danau gitu. Itu prinsip kenikmatan kan. Keinginan saya untuk mendapatkan itu. Tapi bagi Marcuse juga dalam masyarakat yang nanti utopia dia tetap ada prinsip realitas. Artinya masih ada hukum-hukum, masih ada koridor-koridor hukum yang ada untuk mencegah hal tersebut. Sifatnya bukan represif yang berlebihan, tapi represif hanya agar manusia dapat hidup secara teratur. Konteksnya seperti itu sih Mas. Tapi tentunya yang tadi Mas Oni bilang, Arthur C. Clarke itu menulis ya emang yang serem juga sih. Karena yang namanya surga itu, kalau kita kebayang surga kan semuanya serba enak gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu teknikalitasnya itu seperti apa di sana. Bisa jadi yang namanya enak itu penuh dengan iri hati gitu. Itu sih maksudnya. Ya, anggaplah kita semua dikasih bidadari 72. Ternyata bidadarimu tuh lebih cakep dari bidadariku. Nah, itu konflik nanti. Betul. Padahal sama-sama punya bidadari, ini bercanda aja sih. Tapi ya, iya. ya itulah.
Iya, menarik Mas, Mas. ini dari saya mungkin ini penutup kecil aja, mau tanggapi boleh? Nggak apa-apa. Kita anggap misalnya otomatisasi terjadi, keberlimpahan terjadi, scarcity hilang, terus orang-orang yang ya seperti tadi orang-orang yang sekretaris atau apa pekerjaan itu, bahkan karena sistem kita begitu efisien, kita mampu memberikan mereka basic income. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, rumah disediakan, tiap bulan dikirimin bantuan langsung tunai yang cukup lah dari pemerintah, berapa lah, walaupun mungkin nggak banyak, tapi cukup lah, berapa, 3-4 juta UMR lah, anggap UMR, tiap bulan ditransfer UMR. Saya yakin masalahnya nggak selesai. Akan ada entah apa gitu, nggak terbayang. Ya, itu aja sih. Ya Mas, makasih Mas Uni. Ya, sebenarnya sebelum ini juga ada debat dengan salah satu orang dari startup company juga Mas tentang ini, tentang universal basic income gitu ya. Kadang-kadang tuh adanya universal basic income yang jadi masalah bukan sekedar dia bisa bertahan hidup, karena manusia itu punya hasrat gitu Mas. Jadi hasrat-hasrat ini bukan sekedar hasrat untuk bisa hidup secara standar, tapi dia ingin hasrat untuk hidup secara lebih baik. Makanya kadang-kadang dengan adanya universal basic income, masalah mungkin nggak selesai. Karena secara relatif gitu ya, kita mungkin nggak, ya jauh gitu. Saya ini ke kemana-mana harus naik bis kota, naik angkot gitu. Kok tetangga saya tuh bisa naik Rolls Royce gitu. Atau pejabat di sini, pejabat gajinya gede amat nih. Kok saya cuma dapat 3 juta per bulan gitu. Ya misalnya 300 juta. Tentunya nggak menyelesaikan masalah kan. Ya bisa jadi revolusi lagi gitu. Nah, jadi UBI sendiri nggak menyelesaikan masalah Mas. Karena kita nggak bisa melihat masalah secara, apalagi namanya income secara absolut. Kalau menurut saya sih, itu harusnya secara relatif gitu ya. Kalau kita bilang kelas yang lebih merata, itu bukan karena, bukan dari UBI-nya, tapi dari gap antara yang, gap income gap-nya itu yang penting gitu Mas. Kalau menurut saya sih seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Mas. Ya. Terima kasih Mas Oni untuk pertanyaannya. Teman-teman sekalian, kita masih punya banyak waktu dan sepertinya Mas Syakib, silakan Mas Syakib. Terima kasih Mas Kris. Saya Pak Akib nih. Karena kita dulu sama-sama belajar Marcuse dari Romo Magnis ya, pertama kali ya. Kan Romo itu Setio Mas. Romo Simon. Romo Simon ya? Yeah. Saya kok pernah dikuliahin sama Romo Magnis. Dia kan punya buku 3 tuh, yang Marxisme. Yang salah satunya, Kolakowski itu bukan Mas? Ya iya, pokoknya tokoh-tokoh setelah Marx. Yang punya dia. Iya. Jadi saya ingat begini, dia bilang bahwa kita kan nggak boleh loh, misalnya main seks di kantor gitu kan, karena kan di zaman modern itu kan seksualitas sudah terepresi gitu ya. Yep. Tapi belakangan saya pikir-pikir lagi, nggak boleh main seks di kantor, kok banyak skandal seks di kantor gitu ya. Itu kan artinya itu kan sebenarnya teori Marcuse nggak benar juga gitu, bahwa seks terepresi di kantor. Buktinya saya punya sekretaris cantik, seksi gitu ya. Saya sebagai atasannya kan saya terepresi kan, jadi saya nggak gangguin. Akhirnya yang make anak buah saya gitu kan, jadi nggak benar juga nih Marcuse gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, dengan munculnya internet ya, tahun 95. Begitu internet masuk, orang rame-rame mengakses situs pornografi kan. Bagaimana represinya gitu kan. Ya artinya dengan bebas-bebas saja ya. Memang dia tidak secara fisikal, tetapi kan secara picture, secara image, video, dan lain-lain kan dia bisa menyalurkan represi seksualnya begitu. Nah, itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga gini, sekarang PPKM, ada WFH kan, dulu Romo Magnis bilang bahwa manusia tuh jam 7 atau jam 8 udah di kantor, jam 5 tuh baru boleh pulang gitu kan. Sekarang kan dengan WFA orang bebas-bebas aja. Saya lihat ada teman-teman saya gitu ya, kerjanya cuma main-main aja. Kadang-kadang dia main di kafe. Oh, ada meeting sebentar ya.
terus gitu dia ini buka laptopnya terus main-main lagi gitu. Artinya kan apa yang dibilang bahwa represi kantor yang tadi digambarkan oleh Mas Aldrich bahwa kita kan harus ikut aturan, kan udah nggak ada lagi gitu, udah terbebaskan gitu. Yang terakhir Marcuse bilang bahwa kebebasan seksual itu bagian dari cara kapitalisme untuk menjinakkan orang, ya kan? Tetapi tetapi kan Marcuse juga sebelumnya punya tesis bahwa represi seksual dari masyarakat modern itu adalah masyarakat modern itu harus merepress hasrat seksualnya gitu. Jadi bagaimana ya? Di satu sisi kapitalisme ingin memberikan kebebasan seksual, katanya itu kan cara menjinakkan manusia. Yang di sisi lain, Marcuse bilang, wah itu kan kita terrepresi di kantor dan di mana-mana gitu. Itu kan dua hal yang bertentangan gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Akib. Ini salah satu alasan kenapa saya baca Marcuse. Pertama karena waktu itu saya baca bukunya Romuald Marcus juga. Dari mau ke Marcuse gitu. Daripada saya bingung-bingung milih, yaudah pilih yang ujung aja deh, Marcuse gitu. Akhirnya dibaca sampai sekarang gitu Pak. Kemudian judul bukunya adalah Eros and Civilization gitu. Soalnya kalau misalnya lihat orang-orang filsafat nulis buku tuh aneh-aneh gitu. Being and Time, susah bacanya gitu. Tapi ada tulisan Eros, wah menarik nih gitu. Nah, kemudian Marcuse tentang seksualitas gitu ya Pak ya. Khususnya tentang di kantor. Mungkin ini saya boleh urutin dulu nggak Pak? Nah, situs pornografi gitu ya. Nah, kalau dalam sisi Marcuse sebenarnya ada satu konsep yang dibilang repressive tolerance gitu ya. Jadi beberapa hal itu ditolerir agar penguasa itu masih dapat berkuasa gitu. Kalau menurut dia ada dorongan-dorongan hasrat seksual manusia nih. Kalau misalnya ditekan terus dan dorongan seksualitas manusia itu nggak keluar, yang ada dia makan memberontak gitu. Nah, karena itu mulai adanya liberalisasi seksual dan komodifikasi seksual gitu Pak. Contohnya situs pornografi tadi. Terus sebagai cara kapitalisme menjinakkan orang. Nah, sebelumnya memang si Marcuse Eros and Civilization bilang untuk dapat hidup, untuk mungkin agar peradaban dapat berkembang, maka manusia itu harus dapat mengendalikan nafsu seksualnya gitu. Karena ya kalau kita semua memuaskan nafsu seksual kita nggak ada yang kerja gitu Pak, kasarnya begitu. Nah, tapi saat peradaban sudah semakin berkembang, maka ada waktu dulu kita mengendalikan Pak, betul gitu ya. Tapi waktu masyarakat menjadi masyarakat kapitalis, adanya perubahan seksualitas sendiri. Hubungan antar manusia itu adalah hubungan yang teralienasi gitu Pak. Dan definisi seksualitas itu menurut Marcuse adalah definisi yang sempit. Dalam arti seksual itu adalah genital gitu. Hubungan seksual bagi Marcuse mungkin ini terdengar aneh gitu ya. Mungkin terdengar aneh karena saya dapat memiliki hubungan seksual dengan Pak Akib, tapi dalam arti Marcuse aneh memang. Tapi dalam arti Marcuse adalah kita tuh saling mengingini itu Pak. Tapi maksudnya saya menganggap Pak Akib itu bukan sebagai cara untuk mendapatkan sebuah jabatan atau posisi. Tapi karena saya memang ingin berteman dengan Pak Akib. Itu konteks Marcuse sih, kalau yang saya tangkap. Nah, karena dalam kapitalisme itu semua itu dihilangkan. Seksualitas itu hanya seksualitas genital saja. Maka muncul sebuah represi gitu Mas. Yang sulit disalurkan gitu. Nah, jadi masyarakat modern itu memiliki kesulitan menyalurkan hawa nafsunya. Karena yang namanya kerja itu kan Mas, kalau di kantor itu ya umumnya jam 9 sampai jam 6 lah gitu. Pulang rumah mungkin jam 7. Nah, dari jam 9 sampai jam 7 itu hampir dikatakan tidak bisa melakukan hubungan seksual karena kita harus kerja gitu. Kalau yang bisa ya beruntung-beruntung juga gitu. Nah, tapi di luar itu ya itu adalah koridor seksualnya manusia. Nah, karena memang sudah disempitkan seperti itu, maka ada kecenderungan manusia ini dipermudah gitu Mas. Karena kalau misalnya udah dibikin aturan 9 sampai jam 6 nggak boleh gitu. Terus jam 7 sampai jam 6 pagi boleh. Tapi mungkin juga nggak segampang itu kan Mas. Karena ada satu dan lain hal. Makanya adanya sebuah pembebasan seksualitas itu untuk kalau menurut Marcus yaitu agar manusia itu dapat melepaskan hawa nafsunya yang selama ini terpendam itu Mas.
Jadi menurut dia itu adalah bukan bentuk pembebasan, tapi sebenarnya sebuah bentuk toleransi, tapi masih mengandung represi gitu Mas. Nah WFH itu memang sekarang yang jadi masalah adalah WFH gitu Mas, karena ini merubah hubungan kita dengan dunia kerja. Kalau dulu di kantor gampang dikontrol gitu, nah sekarang susah dikontrol. Di sini mungkin ada yang dari kantor yang sama dengan saya gitu ya. Itu sulit Mas, ngontrol anak buah gitu ya, misalnya ngontrol orang-orang yang kerja di kantor gitu. Karena kalaupun Zoom meeting, yang nggak nyalain layarnya, kita tahu dari mana dia lagi main game atau sebenarnya lagi kerja gitu. Ini sebenarnya bukan contoh pembebasan, tapi contoh kesulitan kapitalisme dalam memanage kondisi, maksudnya dalam kondisi sekarang, kondisi WFH ini, kondisi pandemi, kapitalisme sendiri masih mengalami kesulitan pengendalian orang. Tapi jangan salah Mas, karena waktu itu saya pernah didatangi oleh, bukan datangi sih, sekarang serem. Ada satu perusahaan yang mengatakan kalau selama pandemi, ini khususnya perusahaan Jepang, dia punya alat untuk dapat memonitor penggunaan screen time gitu. Dalam arti, dia dapat melihat, saya ini lagi buka PowerPoint, berarti lagi kerja. Saya buka YouTube, itu nggak kerja. Idealnya adalah dia bisa menghitung dalam satu hari, waktu kerja kita berapa, waktu kita nggak kerja, itu berapa gitu Mas. Ini sebuah horor baru sih sebenarnya, tapi ada beberapa vendor atau beberapa sistem provider yang dapat melakukan itu. Jadi dengan PPKM WFH ini, mungkin ada sebuah kelonggaran gitu ya dari kapitalisme karena dia belum mampu menghadapi ini secara penuh gitu. Tapi tidak berarti tidak ada usaha untuk melakukan itu Mas. Nah tentang terakhir nih mungkin pertanyaan awal Pak Akip gitu ya tentang seks di kantor. Pertanyaan saya sebenarnya kepada Pak Akip juga kenapa nggak duluan Pak gitu, di duluan anak buah gitu kan. Nah tapi ini memang fenomena di kantor ini fenomena yang juga saya alami, bukan berarti saya melakukan itu, tapi waktu saya disatukan. Tapi yang menarik begini Pak, semakin terrepresi apa ya? Saya pernah kerja di beberapa kantor Bank Jepang gitu ya. Untuk kantor Jepang itu kan agak represif gitu Pak. Peraturan ketat banget gitu ya. Yang anehnya, waktu saya kerja di yang bukan itu mungkin nggak sebanyak yang di kantor yang terrepresif itu. Justru kantor yang terrepresif kadang-kadang menghasilkan hasrat-hasrat seksual yang ingin dilampiaskan itu sendiri gitu Pak. Dibandingkan dengan kantor yang mungkin lebih rileks gitu ya Pak ya. Apakah ini artinya Markus salah karena adanya hubungan seksual di kantor yang sebenarnya tidak terjadi? Mungkin bukan salah Pak, tapi karena dua orang tersebut mampu mencari ruangan yang masih kosong dan tidak ada CCTV gitu Pak. Begitu kira-kira dari saya. Dan jangan lupa dulu Pak. Terima kasih. Pak Sakib, Mas ada yang mau Adri. ditambahkan lagi? Ada yang mau ditanggapi? Ya, tanggapan saya kelihatannya Mas Adri lebih pinter dari saya nih mengakali represi seksual di kantor. Oke, tadi kata kuncinya adalah CCTV gitu Pak Akip ya. Iya, CCTV itu penting. Baik, terima kasih Bung Aldrich dan Bung Sakib. Mungkin satu terakhir kali Bung Aldrich ya. Teman-teman semuanya, Ya, satu silakan, terakhir Pak. silakan. Ada? Kita masih ada kurang lebih 7 menit. Tidak ada? Kalau gitu, Bung Akip, ini sebagai penutup mungkin ya, mungkin nanti Bung Akip lagi, Bung Aldrich, maaf. Bung Aldrich, waktu kapitalisme lanjut, itu kan peran pemerintah sangat terlihat gitu ya. Ketika buruh work hour-nya ditata dan juga UMR-nya ditata gitu, dalam artian peran pemerintah untuk melembutkan kapitalisme ini gitu kan ya. Supaya tidak terlalu kasar atau tidak terlalu kentara gitu ya. Jadi dia disublimasi, diperindah gitu ya. Ada peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Jadi kapital itu tidak bisa semena-mena terhadap kaum buruh seperti itu. Ada penengahnya, itu pemerintah. Sedangkan di kapitalisme digital saat ini, apakah peran pemerintah sudah kentara? Oke, makasih Chris. Ini mungkin sebuah celah juga gitu. Karena dalam kapitalisme digital itu mungkin yang menjadi permasalahan adalah pemerintah, mungkin bukan cuma di Indonesia tapi di banyak negara juga itu terlalu latah dengan teknologi gitu. Pokoknya sesuatu yang bersifat teknologi itu pokoknya ikut-ikutan dulu gitu. Contoh metaverse gitu ya.
Kita belum tahu itu impact-nya seperti apa, tapi mulai banyak institusi yang mengarah ke sana, dan walaupun belum tahu itu tuh apa gitu. Kemudian bukan sebagai kritik terhadap pemerintah, tapi kita dapat melihat gitu ya, sesuatu yang sifatnya kayak startup atau contoh ini deh, ojek online gitu ya Pak, Chris gitu ya. Ojek online itu mungkin pengaruhnya nggak sebaik yang, masih ada sisi negatifnya gitu. Tapi dalam pembentukannya itu seakan-akan dibiarkan saja gitu, karena kontribusi ekonomi lebih tinggi gitu. Ini kebalikan dengan kasusnya Uber yang di US gitu kan, karena waktu dulu yang saya tahu Uber itu sendiri janjinya itu adalah dengan adanya Uber maka jalanan bisa menjadi sepi gitu, tidak ada lagi kemacetan. Ujung-ujungnya kan jadi macet juga di sana gitu, karena orang-orang berebut-rebut jadi super Uber gitu. Dalam konteks Indonesia, teknologi itu sendiri ada semacam kecenderungan, bukan cuma Indonesia tapi di negara-negara juga. Begitu ada janji-janji yang mengatakan bahwa ini adalah revolusioner gitu. Lagi-lagi penggunaan kata revolusioner yang jadi bermasalah kan. Revolusioner, oh ini adalah istilahnya apa sih itu? Disruption gitu. Disruption, revolusioner itu sudah, oh ini sesuatu yang baru, saya harus ikut. Kehilangan fungsi kritis dari masyarakat maupun pemerintah terhadap penggunaan teknologi itu yang akan menjadi masalah gitu. Tadi kita sebut blockchain gitu ya. Dari satu bank sentral juga sempat explore penggunaan blockchain, walaupun belum ditelah secara kritis apakah itu dapat memberikan manfaat atau seperti apa gitu. Tapi begitu ada kapitalisme ini dikawinkan dengan teknologi, itu menjadi sebuah isu gitu menurut saya sih Chris. Jadi yang penting itu adalah sifat dialektis terhadap si teknologi tersebut. Gitu. Ada harapan bahwa supir ojek online itu dapat jaminan sosial dari kapital gitu ya. Ada harapan bahwa mereka pun diberikan jaminan pensiun misalkan begitu. Karena di kapitalisme lanjut buruh dinyamankan gitu kan ya. Tapi sekarang kan nah, mungkin semacam dilema juga, karena kalau dalam Marcuse itu gini, kalau misalnya ojek online ya diberikan, jadi yang menjadi perdebatan di Amerika Serikat adalah apakah kontraktor seperti ojek online ini adalah karyawan kantor gitu. Di Amerika itu kalau nggak salah ingat sudah menjadi keputusan di beberapa negara bagian bahwa mereka itu adalah karyawan dari si provider tersebut. Jadi karena masih penting karena ada asuransi dan lain-lainnya kan, ada BPJS dan lainnya gitu. Di Indonesia itu kan nggak seperti itu. Tapi lagi-lagi nih kita melihat adanya semacam tegangan gitu. Kalau memang dia dijadikan, poinnya begini, kalau mereka itu tidak dijadikan karyawan kantor gitu, maka ada semangat untuk memberontak kan, protes nih gitu. Kenapa hidup kita susah gitu? Tapi kalau dijadikan karyawan kantor itu statusnya karyawan tetap itu, pegawai permanen, itu kan jadi dimudahkan gitu ya. Jadi balik lagi kenyamanan, tapi kerjanya masih sakit gitu. Jadi Marcuse itu sebenarnya menyatakan ada semacam posisi dilematis juga kalau kita ada di posisi buruh gitu. Yang mau diperjuangkan apa? Pertama, revolusi, pembalikan semua sistem ekonomi gitu. Atau kedua, ya udah kalau gitu saya perjuangkan yang nyaman aja. Kalau perjuangan yang nyaman mungkin bisa kesampaian, walaupun susah juga gitu ya. Tapi itu lebih mudah dibanding kalau kita bilang semua sistemnya harus dirubah gitu. Teknologi ride sharing misalnya, itu dalam konteks tertentu itu menjadi perbudakan orang-orang yang nyetirnya juga kan. Kita sih enak kalau beli makanan pakai itu, nggak usah kemana-mana. Tapi kalau hujan dan lain-lain kan derita dia juga gitu. Nah ini semacam ya mungkin semacam bentuk dilematis dan kritis juga terhadap Marcuse gitu. Idealisme dia, oh ini harus revolusi gitu. Tapi kenyataan di lapangan orang-orang maunya, dulu gue juga pernah ikut di SP kantor sih. Terus kita mau ngapain gitu? Yang bisa diperjuangkan ya semacam ini aja. Kalau memang ingin terjadi semacam revolusi, tentunya butuh kesadaran yang lebih. Nah ini yang dikatakan Marcuse adalah semacam new sensibility gitu. Bukan cuma di sekelompok orang, tapi di masyarakat secara umum gitu. Seperti itu sih, Chris. Baik, terima kasih Bung Aldit. Jadi meskipun kapitalisme digital sudah merubah struktur gitu ya, bukan ada kapital dan buruh, tapi mitra kan sekarang ya. Jadi juga tetap dikritik gitu ya sama Marcuse. Betul.
Baik, teman-teman semuanya, terima kasih buat malam hari ini. 1 menit lagi mungkin Bung Aldrich ada kata penutup mungkin untuk merangkum semua diskusi kita. Ya mungkin kalau dari posisi yang penting bagi kita, apalagi khususnya bagi kita yang di bidang filsafat maupun bagi kita yang berada di posisi di kantoran secara umum, gitu, kita tetap harus berpikir secara kritis, karena ini namanya juga masa Frankfurt, masa filsafat kritis gitu. Karena yang jadi masalah adalah kalau kita menerima begitu saja apa yang diberikan kepada kita, tentunya itu hanya akan menambah represi terhadap kondisi kita juga itu. Jadi kalau kita lihat mulai dari hal sederhana, dari di handphone gitu, apakah aplikasi marketplace kita itu membuat kita pagi-pagi buka, oh ini ada promo nih, nah ini berarti kita harus mulai berpikir kritis tuh. Kalau memang seperti itu, coba ya dihapus dulu, kalau perlu baru diinstal lagi gitu. Karena mulai dari hal sederhana ini kita dapat mulai berpikir kritis, kalau menurut saya sih begitu. Berpikir kritis. Terima kasih Mas Aldrich, tepuk tangan digital untuk Mas Aldrich. Terima kasih, sama-sama. Semoga teman-teman sampai ketemu lagi di Selasa minggu depan. Terima kasih.